Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan mengenai kesehatan sistem ekskresi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cindy Ayu Pawestri dengan NIM terakhir 023. Teman saya Latifah Apriliwati dengan NIM terakhir 024. Tika Hidayatul Solihah dengan NIM terakhir 036. Dan juga Maria Goretti Dihil dengan NIM terakhir 042. Pokok pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama, pengertian kesehatan sistem ekskresi, yang kedua, faktor-faktor penyebab gangguan pada kesehatan sistem ekskresi, yang ketiga, penyakit pada sistem ekskresi, yang keempat, cara menangani penyakit pada sistem ekskresi, dan yang kelima, cara menjaga kesehatan sistem ekskresi. Pengertian kesehatan. Menurut WHO tahun 1947, kesehatan adalah keadaan sempurna baik fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat saja. Sejalan dengan itu, menurut Noto Atmojo tahun 2012, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sistem ekskresi adalah, menurut Campbell tahun 2008, ekskresi atau excretion adalah proses menyingkirkan metabolit bernitrogen dan produk buangan lainnya. Sedangkan menurut Hedmanson tahun 2006, sistem ekskresi manusia merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi oleh tubuh, baik berupa zat cair ataupun zat gas, dan apabila tidak dikeluarkan akan bersifat racun yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Faktor-faktor penyebab gangguan pada kesehatan sistem ekskresi. Yang pertama, kurangnya mengkonsumsi air putih yang cukup. Air putih memiliki banyak manfaat bagi tubuh, terutama untuk organ sistem ekskresi seperti kulit dan ginjal. Minum air putih yang cukup dapat mencegah tubuh agar tidak kekurangan cairan atau dehidrasi. Hal ini penting banget karena bila tubuh mengalami dehidrasi, tubuh tidak dapat berfungsi secara normal. Kandungan air yang optimal dalam tubuh berfungsi untuk mengatur suhu tubuh agar tetap stabil, melindungi organ dan jaringan dalam tubuh. Membantu kerja sistem pencernaan, membawa oksigen dan nutrisi dalam darah untuk disalurkan ke sel-sel tubuh lain. Kemudian yang kedua yaitu pola makan yang tidak teratur. Selain minum air putih yang cukup, makan juga harus diatur. Istilah makanan 4 sehat 5 sempurna telah dijadikan ukuran kecukupan gizi yang ideal bagi tubuh kita. Alasannya karena makanan 4 sehat 5 sempurna itu mengandung zat gizi yang lengkap, mencakup karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kemudian 3, kurangnya istirahat yang cukup. Faktor yang selanjutnya yaitu kurangnya istirahat. Saat kita tidur, kulit juga ikut beristirahat. Jadi, kualitas tidur yang baik akan membuat kulit menjadi sehat dan tidak kering. Tidur yang cukup ternyata juga penting untuk masa pertumbuhan. Karena saat tidur, tubuh akan melepaskan hormon yang membantu masa pertumbuhan tulang, memperbaiki sel dan jaringan, serta meningkatkan massa otot. Kemudian yang keempat, merokok dan minum alkohol. Merokok dan minum alkohol, rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan paru-paru karena mengandung nikotin, tar, karbon monoksida, dan zat berbahaya lainnya. Sementara itu, alkohol dapat membuat kerusakan pada hati karena harus bekerja jauh lebih keras untuk menetralisir racun yang terkandung dalam alkohol. Kemudian yang kelima, kurang dalam berolahraga.
Kurangnya berolahraga akan mempengaruhi sistem ekskresi. Maka dari itu, kita harus rajin berolahraga untuk membantu paru-paru mengatur diri agar dapat menghirup napas yang baik. Dengan begitu, paru-paru sebagai organ dari sistem ekskresi juga dapat mengeluarkan karbon dioksida dengan mudah. Olahraga tidak hanya bermanfaat bagi paru-paru, tapi juga bagi ginjal. Olahraga dapat mengondisikan berat badan kita untuk menghindari obesitas. Nah, mereka yang tergolong obesitas memaksa ginjalnya untuk bekerja lebih keras. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Latifah. Baik, terima kasih Cindy. Untuk selanjutnya mengenai gangguan pada sistem ekspresi. Yang pertama, gangguan pada ginjal, yaitu yang pertama nefritis. Penyakit nefritis adalah penyakit pada sistem ekspresi yang ditandai dengan peradangan ginjal, khususnya nefron. Proses peradangannya biasanya berasal dari glomerulus, kemudian menyebar ke jaringan sekitarnya. Yang kedua, nefrolithiasis atau batu ginjal. Nefrolithiasis adalah penyakit pada sistem ekspresi yang ditandai dengan adanya batu pada ginjal, saluran ginjal, atau kandung kemih. Batu ginjal pada umumnya mengandung garam kalsium atau zat kapur, antara lain kalsium oksalat, kalsium fosfat, atau campurannya. Batu ginjal terbentuk karena konsentrasi unsur-unsur tersebut dalam urin tinggi yang dipercepat dengan infeksi dan penyumbatan pada ureter. Kemudian yang ketiga, yaitu albuminuria. Penyakit ini ditandai dengan urin penderita mengandung albumin. Albumin merupakan protein yang bermanfaat bagi manusia karena berfungsi untuk mencegah agar cairan tidak terlalu banyak keluar dari darah. Penyakit ini menyebabkan terlalu banyak albumin yang lolos dari saringan ginjal dan terbuang bersama urin. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan protein, penyakit ginjal, dan penyakit hati. Yang keempat yaitu hematuria. Hematuria adalah kondisi ketika adanya darah di dalam urin. Secara sederhana, kondisi ini disebut dengan kencing berdarah. Urin berubah warna menjadi kemerahan atau sedikit kecoklatan. Terkadang ada pula darah yang terdapat di dalam urin, meskipun tidak kasat mata. Kondisi ini sering disebut sebagai hematuria mikroskopik. Darah yang terkandung dalam urin hanya bisa dilihat di laboratorium menggunakan mikroskop. Kemudian yang kelima, diabetes insipidus. Diabetes insipidus merupakan penyakit di mana penderita tidak mampu memilih hormon ADH atau antidiuretik hormon, yaitu hormon yang mengendalikan produksi urin. Ketiadaan hormon ADH menyebabkan penderita selalu ingin buang air kecil minimal 20 kali sehari. Akibatnya, penderita selalu merasa haus. Dan yang keenam yaitu kanker ginjal. Kanker ginjal merupakan penyakit yang ditandai dengan sel-sel tumor ganas di dalam ginjal. Kemudian terdapat beberapa tipe sel tumor ganas di ginjal. Namun paling sering ditemui adalah renal cell carcinoma, yaitu penyakit yang terjadi pada orang lanjut usia. Kemudian ditemukan pada stadium awal, seringkali kanker ginjal dapat disembuhkan. Selanjutnya, yaitu gangguan pada kulit. Yang pertama, jerawat. Jerawat adalah kondisi abnormal kulit akibat gangguan berlebih produksi kelenjar minyak.
yang menyebabkan penyumbatan saluran folikel rambut dan pori-pori kulit. Peradangan pada kulit terjadi jika kelenjar minyak memproduksi minyak kulit atau sebum secara berlebih sehingga terjadi penyumbatan pada saluran kelenjar minyak dan pembentukan komedo. Apabila sumbatan membesar, komedo akan terbuka sehingga muncul interaksi dengan bakteri jerawat. Kemudian yang kedua, biang keringat. Biang keringat udah belum? Yang kedua, biang keringat. Biang keringat disebut juga miliaria adalah ruang kecil dengan warna kemerahan yang menyebabkan gatal dan perih pada kulit. Masalah kesehatan yang turut dikenal dengan ruang panas tersebut memang lebih berisiko terjadi pada bayi, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi pula pada orang dewasa. Kemudian yang ketiga, kanker kulit. Kanker kulit adalah jenis kanker yang paling sering dijumpai. Paparan terhadap sinar matahari yang berlebih dapat memicu timbulnya kanker kulit. Penyakit ini lebih sering menyerang orang dengan kulit berwarna terang yang lebih sensitif terhadap sinar matahari. Pencegahan dapat dilakukan dengan menggunakan tabir surya atau membatasi lamanya kulit terpapar sinar matahari. Selanjutnya, gangguan pada paru-paru. Yang pertama ada pneumonia, adalah sebuah penyakit pada paru-paru di mana pulmonaria alveolus atau alveoli yang bertanggung jawab menyerap oksigen dari atmosfer menjadi inflam dan terisi oleh cairan. Selanjutnya, gangguan pada paru-paru, yaitu yang pertama pneumonia, merupakan sebuah penyakit pada paru-paru di mana pulmonari alveolus atau alveoli yang bertanggung jawab menyerap oksigen dari atmosfer menjadi inflam dan terisi oleh cairan. Pneumonia dapat disebabkan oleh beberapa penyebab, termasuk infeksi oleh bakteri, virus, jamur, parasit. Kemudian yang kedua, TBC atau tuberkulosis merupakan penyakit penular yang menyerang sistem pernafasan, tepatnya di paru-paru. Jika tidak menjalani pengobatan, TBC, penyakit ini juga dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya, seperti ginjal, tulang belakang, dan juga otak. Penyebab penyakit TBC adalah infeksi bakteri, di mana bakteri ini memiliki kekerabatan dekat spesies dengan mikrobakteria lainnya, serta menyebabkan tuberkulosis. Dan yang ketiga, kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah tumor berbahaya yang tumbuh di paru-paru. Sebagian besar kanker paru-paru berasal dari sel-sel di dalam paru-paru. Namun, kanker paru-paru bisa juga berasal dari kanker di bagian tubuh lainnya yang menyebar ke paru-paru. Kanker paru-paru merupakan penyebab utama dari kematian akibat kanker. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Maria. Silakan. Selanjutnya adalah gangguan pada hati. Yang pertama, penyakit kuning. Yang kedua, kolestasis dan jaundice. Yang ketiga, hepatitis. Yang keempat, kanker hati. Cara menangani gangguan ekspresif. Yang pertama, netritis. Netritis adalah kerusakan neufron ginjal yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Upaya untuk menanggulanginya adalah dengan proses cuci darah atau pencangkokan ginjal. Yang kedua, batu ginjal. Batu ginjal, cara menanganinya adalah dengan mengkonsumsi obat pereda rasa sakit ketika batu ginjal bergerak
dari ginjal yang menuju ke saluran kemih. Seseorang mungkin akan merasakan sakit di saluran kemih, menjalani pengobatan medis untuk membantu mengatasinya. Pengobatan ini bermanfaat untuk melemahkan otot saluran kemih, sehingga memudahkan batu ginjal untuk keluar dari dalam tubuh tanpa menyebabkan rasa sakit. Mengkonsumsi obat herbal sebagai pengobatan alternatif. Seseorang juga bisa mengkonsumsi obat herbal dalam menanganinya. Yang ketiga, albuminuria. Upaya menanggulanginya adalah dapat dilakukan dengan cara mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi, serta pola hidup sehat. Yang keempat, hematuria. Untuk menangani hematuria, dokter akan fokus mengobati penyebabnya. Pengobatan kencing darah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pemberian antibiotik untuk mengobati infeksi saluran kemih. Yang kedua, pemberian obat untuk mengatasi pembesaran kelenjar prostat. Yang ketiga, terapi gelombang untuk memecahkan batu saluran kemih. Yang keempat, yang kelima, diabetes insipidus. Upaya untuk menangani dapat dilakukan dengan cara menyuntikkan hormon antidiuretik pada penderita sehingga mempertahankan pengeluaran urin secara normal. Yang keenam, kanker ginjal. Upaya untuk menanganinya yaitu dengan operasi, nefrektomi parsial, nefrektomi radikal, terapi ablasi, embolisasi, dan radioterapi. Cara menangani gangguan pada kulit. Yang pertama, jerawat. Upaya mengobati jerawat yang muncul dengan menggunakan obat jerawat atau skincare yang dalamnya mengandung zat anti jerawat. Yang kedua, upaya mengobati biang keringat, yaitu dengan mengkompres bagian yang mengalami ruam dengan kain lembab atau es batu selama tidak lebih dari 20 menit setiap jam. Yang ketiga, upaya mengobati kanker kulit, yaitu dengan cara menggunakan krim untuk kanker kulit, krioterapi, operasi, kuretasi, radioterapi, kemoterapi, dan terapi biologis. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tika. Oke, terima kasih Maria. Selanjutnya, cara menangani gangguan pada paru-paru. Yang pertama yaitu pneumonia. Penanganan pneumonia dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik, obat pembuat saluran pernafasan menjadi lebar, terapi oksigen, dan penyedotan cairan dalam paru-paru. Selanjutnya TBC atau biasa disebut dengan tuberkulosis. Penanganan TBC ini dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik dan perawatan jangka panjang. Dan selanjutnya kanker paru-paru. Upaya untuk menangani kanker paru-paru ini yang pertama ada operasi, kemudian kemoterapi, kemudian terapi radiasi, dan kemudian terapi yang ditargetkan. Selanjutnya gangguan pada hati. Cara menangani gangguan pada hati, yang pertama ada penyakit kuning. Penyakit ini, upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan menjaga pola hidup sehat, memperoleh vaksinasi secara lengkap, dan mengkonsumsi obat-obatan sesuai anjuran dari dokter. Yang kedua, ada penyakit kolestasis. Setelah diagnosis dan faktor penyebabnya teridentifikasi, langkah pertama pengobatan kolestasis adalah mengatasi penyebab yang mendasarinya. Apabila kolestasis disebabkan efek samping obat-obatan, dokter akan menghentikan obatan untuk sementara waktu atau menggantinya dengan jenis obat lain. Namun, apabila kolestasis disebabkan oleh penyakit tertentu,
Misalnya, batu empedu atau tumor, dokter dapat memberikan obat-obatan atau menyarankan tindakan operasi. Selanjutnya, penyakit hepatitis. Pengobatan hepatitis dapat disesuaikan dengan jenis hepatitis, tingkat keparahan infeksi, serta kondisi pasien. Secara umum, pengobatan yang dilakukan adalah pemberian obat interferon, pemberian obat imunosupresan, pemberian obat antivirus, dan transplantasi hati. Yang selanjutnya ada penyakit kanker hati. Upaya untuk menangani penyakit kanker hati ini yaitu yang pertama, pembedahan untuk mengangkat tumor. Selanjutnya, melalui operasi transplantasi hati. Selanjutnya, melalui pemanasan sel kanker. Selanjutnya, melalui pembekuan sel kanker. Kemudian, menyuntikan alkohol. Kemudian, menyuntikan obat kemoterapi. Yang selanjutnya, yaitu menempatkan mani-mani berisi radiasi. Untuk selanjutnya yaitu tentang cara menjaga kesehatan pada sistem ekskresi. Cara menjaga kesehatan sistem ekskresi dapat dilakukan dalam sehari-hari. Yang pertama yaitu minum cukup air, terutama air putih. Setidaknya 8 gelas per hari sesuai anjuran dokter. Beberapa orang dengan kondisi khusus seperti sakit jantung dan gagal ginjal mungkin harus mengkonsumsi lebih sedikit air sesuai dengan rekomendasi dokter. Yang kedua, membatasi konsumsi alkohol, kafein, dan soda. Yang ketiga, berhenti merokok. Jika seseorang yang belum merokok, jangan sekali-kali untuk merokok. Yang keempat, konsumsi makanan atau minuman berserat. Hal ini dilakukan untuk menghindari konstipasi serta menjaga berat badan tetap ideal. Yang kelima, perbanyak gerak aktif seperti olahraga. Yang keenam, jangan menahan rasa ingin buang air kecil atau besar. Saat sudah di toilet, memastikan urin dan feses sudah keluar hingga tuntas. Kemudian membersihkan area kemaluan setelahnya. Yang ketujuh, menggunakan pakaian atau celana dalam yang tidak ketat dan menyerap keringat sehingga meminimalisir pertumbuhan bakteri pada sistem reproduksi. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.